Shalom, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari ini Senin 9 Januari 2023. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini gereja memperingati atau merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Dan bacaan kitab suci pada hari ini dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 menerangkan kepada kita peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Ada dialog yang menarik di sini dari Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yohanes katakan bahwa atau mencegah Yesus bahwa Yohaneslah yang harus dibaptis oleh Yesus. Tetapi Yesus menyatakan biarlah ini terjadi supaya kita menggenapi kehendak Allah atau apa yang telah tertulis. Dan apa yang dikatakan Yesus di sini juga adalah satu penggenapan akan perjanjian lama dan membuka satu perjanjian yang baru. Nah, dan dalam pembaptisan Yesus di Sungai Yordan ini juga ada penampakan di sana, di mana Allah Bapa menyatakan kepada publik bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapa berkenan kepada Yesus dan mempublikasikan Yesus atau menampakkan Yesus kepada umum. Saudara, di sini ada setidaknya 3 peristiwa yang menunjukkan penampakan Yesus. Peristiwa yang pertama adalah, atau dalam Epifani, peristiwa yang pertama adalah peristiwa orang-orang Majus dari timur, di mana Yesus menampakkan kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi juga peristiwa di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Di situ juga dia membuat satu mujizat yang pertama kali. Walaupun saatnya belum tiba, tetapi inilah satu tanda yang ditampakkan kepada publik bahwa Yesus benar-benar seorang utusan Allah. Dan dalam peristiwa pembaptisan Tuhan ini, Yesus ditampakkan kepada publik sebagai putra atau anak kekasih Bapa di sorga. Dan di sini melalui pembaptisan ini kita dinyatakan bahwa Allah sungguh mengasihi. Yesus ditampakkan kepada kita, dipublikasikan kepada umum. Dan ini adalah suatu kasih Allah yang begitu besar. Ya. Dalam bacaan-bacaan kitab suci juga kita mendengarkan betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Dan anaknya yang tunggal ini dimaklumkan, ditampakkan kepada publik supaya publik percaya. Supaya orang-orang percaya dan mengikuti Yesus. Orang percaya dan berbalik kepada Bapa. Ini adalah misi Yesus. Dan Bapa di sorga perlu menampakkan hal ini. Dan melalui pembaptisan ini juga, di mana suara Bapa yang nampak dalam burung merpati sebagai lambang Roh Kudus, Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air, sebagaimana penciptaan. Dengan kehadiran Yesus dan publikasi Yesus, menampakkan Yesus kepada publik ini juga, Allah mau menciptakan dunia secara baru di dalam Yesus Kristus. Saudara, marilah kita juga dalam nada yang sama dengan pembaptisan Yesus ini. Kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, kita juga mau untuk menyerahkan diri supaya dipakai oleh Tuhan kepada publik. Pembaptisan kita bukan untuk disembunyikan atau untuk disimpan di dalam hati saja. Pembaptisan kita adalah pembaptisan untuk publik, untuk karya penyelamatan Allah, kemanapun kita diutus. Untuk memberikan kesaksian kepada dunia bahwa Allah begitu mengasihi dunia. Pertama-tama melalui sakramen pembaptisan ini, kita juga merasakan betapa Allah mengasihi kita. Dengan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas kita, Allah mengasihi kita dan mengutus kita kepada publik, supaya juga dunia dikasihi, supaya juga banyak orang mengalami kasih Allah itu. Engkaulah
kasihi. Semoga dengan pengalaman akan kasih Allah yang kita terima melalui rahmat sakramen pembaptisan dan juga dalam pengalaman perjalanan hidup kita setiap hari, kita sungguh-sungguh semakin yakin dan percaya bahwa kita diutus juga untuk mewartakan kasih itu, mengikuti Yesus yang kita imani, yang kita percaya, yang membawa kita kepada keselamatan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat pembaptisan yang Kau berikan pada kami. Melalui pembaptisan Tuhan Yesus juga di Sungai Yordan, Engkau menampakkan diri kepada publik untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu, untuk menyatakan perutusan-Mu untuk pembaharuan dunia melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon urapilah kami juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami berkat sakramen pembaptisan yang telah kami terima, sungguh-sungguh kami bawa dalam kehidupan kami untuk memperbaharui dunia ini melalui kesaksian kami dalam perbuatan kasih kepada sesama. Bapa kekal dan kuasa, kami juga menyadari diri kami yang rapuh, yang lemah dan tidak berdaya ini. Ada sebagian dari kami yang mengalami sakit dan pergumulan di dalam keluarga mereka. Tuhan, jamah mereka semua dengan kekuatan Roh-Mu agar mereka pun Engkau pulihkan, agar mereka pun sungguh-sungguh melalui peristiwa ini mereka juga mengalami betapa Engkau mengasihi mereka, dan sakit penyakit mereka yang Engkau sembuhkan itu juga menjadi tanda kesaksian kepada dunia betapa Engkau hendak memperbaharui muka bumi ini melalui kesaksian kami. Berkatilah juga saudara-saudari kami dalam kehidupan mereka yang berkekurangan. Semoga Engkau berikan kemurahan-Mu, dan yang sakit Engkau sembuhkan. Dan kiranya kami dalam suasana hidup kami, entah dalam keadaan suka maupun duka, kami senantiasa percaya dan mengucap syukur kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, semoga Anda terberkati, dan bagi saudara-saudara yang belum subscribe channel ini, boleh berkenan untuk subscribe channel Renungan 1 Menit ini dan berikan tanda lonceng agar mendapatkan update Renungan 1 Menit setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang ingin berkomentar atau menuliskan wujud doa untuk saya bantu dalam doa, silakan menuliskan di kolom komentar dalam channel YouTube ini. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara yang lain, silahkan untuk dibagikan. Shalom, Tuhan memberkati.